Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, baik. Alhamdulillah sehat lagi ya. Oke, Ibu absen dulu. Ya, Bu. Ahmad Ilham. Hadir. Albi. Hadir. Oke. Ahmad Maulid. Hadir. Anis. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Anak-anak ibu, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran saluran dan dampak mobilitas sosial. Kemudian tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuannya adalah melalui video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial dengan benar. Kemudian, siswa mampu menjelaskan dampak-dampak yang mempengaruhi mobilitas sosial dengan benar. Siswa mampu menganalisis saluran dan dampak mobilitas dengan benar. Kemudian, siswa mampu menyusun hasil pembelajaran. Kalian akan mengetahui saluran dan dampak dari mobilitas sosial, bahwa dengan saluran-saluran tersebut status sosial seseorang akan bisa berubah seperti itu. Kemudian rancangan penilaiannya ada 3. Pertama, jurnal penilaian sikap. Kedua, ada pengetahuan. Kemudian ketiga, ada keterampilan, yaitu timeline picture ya. Kemudian skema pembelajarannya, Ibu menggunakan pembelajaran saintifik dengan inquiry terbimbing seperti itu ya. Pembagian kelompoknya sudah kita lakukan di pertemuan yang lalu, karena sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gitu. Oke. Untuk ketua kelompoknya silakan mengambil bahan yang sekarang kita melakukan stretching sesuai yang telah dibacakan. Silakan berdiri semua. Kita lakukan stretching dulu. Fokus. Silakan. Oke, baik. Fokus nih, Bu. Fokus ya. Oke. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Ku gabung jadi 2, buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Ku gabung
pembelajaran yang lalu. Mengenai bentuk dan faktor-faktor mobilitas sosial, silakan angkat tangan. Ya, silakan Mila. Mobilitas vertikal, mobilitas vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke bawah, sama mobilitas horizontal. Iya, benar. Beri tepuk tangan buat Bunga. Betul ya. Iya. Kemudian silakan siapa yang masih ingat mengenai faktor-faktornya? Silakan Jafira. Faktor mobilitas, diskriminasi, perbedaan ras dan agama, perbedaan gender. Iya, oke, silakan tepuk tangan untuk Jafira. Siapa yang masih ingat faktor pendorongnya? Saya Bu. Oke, silakan Bulan. Faktor pendorongnya yaitu faktor struktural, faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Iya, silakan beri tepuk tangan. Oke. Saluran-saluran mobilitas sosial ada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi profesi, organisasi ekonomi, kemudian ada angkatan bersenjata, kemudian ada saluran perkawinan, organisasi olahraga, dan organisasi politik seperti itu. Kemudian dampak mobilitas sosial ada dampak positif. Yang pertama mendorong kemajuan seseorang, kemudian yang kedua mempercepat perubahan sosial, yang ketiga meningkatkan integritas sosial. Kemudian dampak negatif dari mobilitas sosial adalah terjadinya konflik dan mempengaruhi kesehatan seperti itu. Untuk kegiatan pertama, kalian mengamati video yang sudah Ibu bagikan melalui WA. Kelompok 1 videonya tentang saya terlahir miskin dan ini menjadi presiden. Kemudian kelompok 2 RA Kartini. Kelompok 3 Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kalian dalam kelompok menentukan langkah-langkah pengumpulan data seperti itu. Kemudian kalian juga nanti menentukan langkah-langkah dalam penyusunan timeline with picture. Nah, jadi itu dulu yang kalian kerjakan sebelum kalian menjawab pertanyaan. Kerjakan dulu ini 13 menit seperti itu. Dituangkan dulu di dalam kertas seperti ini. Silakan. Bagaimana kelompok kalian? Apakah kalian secara bersama-sama mengumpulkan informasinya, ataukah kalian secara individu? Ini ditugaskan ini ditugaskan ini. Dalam mengumpulkan informasi, silakan kalian lakukan sesuai langkah-langkah yang telah kalian buat sebelumnya. Waktu kalian 30 menit. Dalam kegiatan keempat, yakni menarik kesimpulan. Silakan kalian melakukan analisis terlebih dahulu kepada jawaban yang telah kalian cari, yang telah kalian kumpulkan. Kemudian hasilnya nanti kalian simpulkan dan dimasukkan dalam kertas memo atau kertas koper dan origami.
kesimpulan pembelajaran yang dapat kalian ambil. Silakan angkat tangan bagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Saluran mobilitas sosial beberapanya adalah lembaga keagamaan, pendidikan, organisasi politik, dan lain-lain. Iya, benar. Ada beberapa macam saluran pendidikan saluran ya. Dari pendidikan, politik, kemudian dari ekonomi, keagamaan, dan yang lainnya ya. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Najwa. Dampak negatif dari mobilitas sosial ialah terjadinya konflik antara individu, antar kelas, dan antar generasi. Oke, benar sekali. Silakan. Ya. Nanti saya belajar tentang dampak positif mobilitas sosial, yaitu mendorong kemajuan seseorang dan mempercepat perubahan sosial dan meningkatkan integrasi sosial. Oke, baik. Silakan beri tepuk tangannya buat kelompoknya Fitri, ada ke depan dulu. Dilanjut besok lagi. Oke. Penguatan hari ini ya. Dengan adanya saluran-saluran mobilitas sosial, maka kehidupan seseorang akan berubah. Contohnya ibu ya. Ibu dulu itu tinggalnya di Kutai Kartanegara, kemudian itu di pedalaman sekali. Untuk mendapat pendidikan itu paling bisa kita dulu itu hanya SD. Kemudian di tahun 2000-an ibu pindah ke Kabupaten Pasir. Nah, alhamdulillah dengan kepindahannya orang tua ibu, perekonomian itu menjadi lebih baik seperti itu ya. Nah, akhirnya ibu bisa meneruskan ke jenjang SMP, kemudian ke SMA, dan akhirnya berkuliah, dan akhirnya sekarang ibu menjadi guru. Nah, proses perjalanan ibu untuk berpendidikan itu adalah saluran ya, salah satunya dari SD, SMP, SMA, kuliah itu saluran dari pendidikan. Kemudian ibu menjadi guru, ibu pun ada di saluran profesi gitu ya. Ibu ikut dalam MGUP IPS seperti itu ya. Sampai sini paham? Oke. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kita perlu menyenangkan. Oke, kedepannya mau seperti apa pembelajarannya? Kita lanjut kegiatan kita selanjutnya adalah di kegiatan berikutnya kalian akan melakukan penyajian tamuan picture. Nah, kemudian nanti kalian akan melakukan presentasi seperti itu ya. Nah, di presentasi awal ibu akan membuat seperti pameran. Kita akan menaruh hasil kerja kamu di depan seperti itu. Kemudian nanti ada dua kelompok. Jadi dibagi di satu kelompok dibagi dua ya. Kelompok yang satu untuk mencari informasi, kemudian kelompok yang satu memberikan informasi. Oke? Yang satu menjadi tamu, yang satu menjadi tuan rumah seperti itu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya harus kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah kalian mencari informasi dari kelompok lain, hasil dari informasi itu nanti kalian bawakan juga di dalam kantor. Dan akhirnya akan kalian presentasikan secara bersama-sama di depan kelas ya. Sampai situ paham ya? Oke. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Ilham. Oke, baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.